Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong burung elang dari kejaran pemburu liar. Gadis desa ini mendapatkan keajaiban besar. Kabut pagi masih menggantung rendah di kaki Gunung Kendeng ketika Emma melangkah keluar dari gubuk reotnya. Tanah lembab menempel di telapak kakinya yang tak beralas, sementara udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ia menghela napas pelan, menatap langit yang mulai memucat di balik pepohonan tinggi. Hari baru telah dimulai, dan seperti biasa, ia harus lebih dulu bekerja sebelum matahari sepenuhnya bangun. Gubuk tempat Emma tinggal berdiri miring di pinggir desa, nyaris menyatu dengan hutan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah rapuh, atapnya bocor di beberapa bagian. Di dalam, ibunya terbaring lemah di atas dipan kayu tua, terbatuk pelan sejak fajar. Suara batuk itu seperti jam pasir bagi Emma, mengingatkannya bahwa waktu ibunya tak bisa ditunggu. "Aku ke hutan dulu, Mak," ujar Emma lembut sambil merapikan selendang lusuhnya. Ibunya hanya mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca, penuh rasa bersalah karena tak mampu berbuat apa-apa selain berbaring. Emma memikul keranjang rotan peninggalan ayahnya, lalu melangkah menyusuri jalan tanah. Dari kejauhan, beberapa warga desa memandangnya dengan tatapan beragam, ada yang iba, ada yang acuh, dan tak sedikit yang memandang rendah. Bagi mereka, Emma hanyalah gadis miskin yang hidupnya tak akan kemana-mana. Sejak ayahnya meninggal tertimpa pohon di hutan 5 tahun lalu, hidup Emma berubah drastis. Tak ada lagi tawa di rumah, tak ada lagi cerita tentang burung dan bintang yang biasa ayahnya kisahkan sebelum tidur. Sejak saat itu, hutan menjadi tempat kerja sekaligus pelarian bagi Emma, tempat ia merasa paling dekat dengan ayahnya. Langkahnya memasuki rimbunnya pepohonan. Cahaya matahari menembus celah daun, membentuk garis-garis emas di tanah. Suara alam menyambutnya, kicau burung, gesekan daun, dan desir angin yang seolah berbisik. Emma berhenti sejenak, memejamkan mata. "Aku datang lagi," gumamnya pelan, seolah berbicara pada hutan itu sendiri. Sejak kecil, Emma selalu merasa hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ada denyut kehidupan yang terasa jelas, seakan-akan hutan itu bernapas. Ia sering merasakan perasaan aneh, tenang, aman, dan entah mengapa, diterima. Karena itu pula, Emma tak pernah sembarangan memotong ranting atau mencabut tanaman. Ia hanya mengambil seperlunya. Ia memetik daun obat, mengumpulkan kayu kering, dan sesekali berhenti untuk menandai jamur yang bisa dijual di pasar. Pikirannya dipenuhi harapan sederhana. Ibunya bisa makan hari ini, bisa bernafas tanpa rasa sakit malam nanti. Namun di balik ketenangan itu, firasat aneh mulai merayap ke dadanya. Burung-burung yang biasanya riuh kini terdengar lebih jarang. Angin berhembus tidak teratur. Emma merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah hutan yang lebih dalam, daerah yang jarang ia datangi. "Kenapa sepi?" bisiknya. Ia melanjutkan langkah, meski hatinya berdebar. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke sesuatu yang belum pernah ia kenal. Di kejauhan, ia melihat bayangan besar melintas cepat di antara pepohonan, disertai suara kepakan sayap yang berat. Emma berhenti. Jantungnya berdegup keras. "Elang," gumamnya. Di desa, elang dianggap pertanda, kadang keberuntungan, kadang musibah. Ayahnya dulu sering berkata, elang adalah penjaga langit, makhluk yang hanya turun saat alam memanggil. Emma menelan ludah. Ia tak tahu mengapa kakinya bergerak mengikuti arah bayangan itu. Ada dorongan kuat yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu memanggilnya lebih dalam ke hutan. Langkah demi langkah membawanya ke area berbatu yang jarang dijamah manusia. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Dor!"
Emma tersentak. Burung-burung beterbangan panik. Suara tembakan itu menggema, membuat dadanya sesak. Ia berjongkok refleks, jantungnya hampir meloncat keluar. Pemburu, bisiknya ketakutan. Desa mereka sudah lama terancam pemburu liar, namun tak pernah ada yang berani masuk sejauh ini. Emma mengintip dari balik semak, napasnya tertahan. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok pria membawa senapan, tertawa kasar sambil menunjuk ke atas. Di udara, seekor elang besar terbang sempoyongan. Sayapnya terbentang lebar, bulunya putih keemasan berkilau meski ternodai darah. Elang itu menjerit, jeritan yang menusuk hati Emma, seperti teriakan makhluk yang tahu ajalnya sudah dekat. Air mata Emma menggenang tanpa ia sadari. Jangan, lirihnya, tangannya gemetar memegang keranjang rotan. Di detik itulah, takdir mulai menggeser jalannya. Emma belum tahu bahwa langkah kecilnya hari itu, langkah seorang gadis desa yang dianggap tak berarti, akan mengubah hidupnya, mengubah desanya, bahkan mengusik keseimbangan alam itu sendiri. Dan di balik kepakan sayap elang yang terluka, sebuah keajaiban besar sedang menunggu untuk lahir. Suara tembakan itu masih menggema di telinga Emma ketika tubuhnya terpaku di balik semak belukar. Napasnya tertahan, dadanya naik turun tak beraturan. Tangannya gemetar memegang keranjang rotan, sementara matanya tak berkedip menatap pemandangan di hadapannya. Dua pria pemburu berdiri di antara pepohonan. Tubuh mereka kekar, wajah tertutup kain lusuh. Senapan panjang tergenggam mantap di tangan, seolah kematian hanyalah permainan bagi mereka. Tawa kasar mereka memecah keheningan hutan, kontras dengan jeritan elang yang terdengar semakin lemah. Elang itu terbang rendah, mengepakkan sayapnya dengan susah payah. Darah menetes dari ujung sayapnya, membasahi dedaunan di bawahnya. Setiap kepakan terasa seperti perlawanan terakhir untuk bertahan hidup. Hati Emma terasa diremas. Ia ingin berteriak, ingin berlari menjauh, namun kakinya tak mau bergerak. Dalam benaknya terlintas wajah ayahnya, suara lembut yang dulu sering ia dengar. Kalau kau melihat makhluk lain kesakitan, jangan berpaling, Ma. Alam akan mengingat kebaikanmu. Tanpa ia sadari, air mata jatuh membasahi pipinya. Salah satu pemburu mengangkat senapan lagi. Emma melihat gerakan itu dengan jelas, tarikan pelatuk, moncong senjata yang mengarah lurus ke langit. Jangan, bisik Emma lirih, hampir tak terdengar. Dor. Peluru melesat. Elang itu menjerit keras, lalu kehilangan keseimbangan. Tubuh besarnya berputar di udara sebelum jatuh menghantam bebatuan di dekat lereng kecil, hanya beberapa puluh langkah dari tempat Emma bersembunyi. Hutan mendadak sunyi. Detik itu terasa begitu panjang. Dunia seakan berhenti berputar. Emma menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena kasihan, tapi karena rasa takut yang melumpuhkan. Kena, seru salah satu pemburu sambil tertawa puas. Elang langka. Bulunya bisa laku mahal. Mereka mulai berjalan mendekat ke arah jatuhnya elang. Di dalam diri Emma, terjadi pergolakan hebat. Akalnya berteriak agar ia diam dan menyelamatkan diri. Namun hatinya berteriak lebih keras. Elang itu masih hidup. Ia bisa merasakannya, entah bagaimana caranya. Emma merangkak perlahan, menjauh dari semak. Ia melihat elang itu tergeletak di balik bebatuan besar. Dadanya naik turun lemah, matanya terbuka setengah, menatap langit seolah menunggu akhir. Langkah pemburu semakin dekat. Tiba-tiba, Emma melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Mata elang itu bergerak,
menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu bukan tatapan hewan biasa. Ada ketakutan, ada kepasrahan, dan ada permohonan. Jantung Emma serasa berhenti berdetak. Aku tidak bisa membiarkan ini, bisiknya dengan suara bergetar. Ia tahu tindakannya bodoh. Ia tahu risikonya besar. Namun kakinya sudah melangkah sebelum pikirannya sempat menghentikan. Emma berdiri dari persembunyian dan berlari sekuat tenaga. Ia melempar keranjang rotannya ke arah pemburu dengan segenap tenaga. "Hei!" teriaknya lantang. "Hentikan!" Keranjang itu menghantam bahu salah satu pemburu. Mereka terkejut, terhuyung mundur. "Siapa kau?" bentak pemburu yang lain, mengarahkan senapan ke arah Emma. Emma berdiri gemetar, napasnya tersengal. Tubuhnya kecil dan kurus, jauh dari ancaman. Namun matanya menyala oleh keberanian yang bahkan ia sendiri tak tahu ia miliki. "Itu bukan milik kalian," katanya terbata namun tegas. "Pergi dari hutan ini." Para pemburu tertawa keras. "Gadis kampung berani melawan?" ejek salah satu dari mereka sambil melangkah maju. "Minggir kalau tak mau celaka." Emma menelan ludah. Lututnya hampir menyerah, tapi ia tak mundur. Di balik punggungnya, ia mendengar suara gesekan lemah. Elang itu berusaha bergerak. Detik berikutnya terjadi begitu cepat. Elang itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang terluka, menciptakan debu dan daun beterbangan. Dengan sisa tenaga, ia meloncat ke balik bebatuan yang lebih dalam, menjauh dari jangkauan senapan. "Kejar!" teriak pemburu marah. Namun sebelum mereka bergerak, terdengar suara sirene dari kejauhan, teriakan warga desa yang kebetulan sedang mencari kayu di tepi hutan. Para pemburu mengumpat. "Bajingan! Kita pergi sekarang," geram salah satu dari mereka sambil menatap Emma penuh kebencian. "Kau akan menyesal, gadis." Mereka pergi tergesa-gesa, menghilang di antara pepohonan. Emma terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir tak percaya masih hidup. Namun rasa takut itu segera tergantikan oleh kepanikan baru. "Elang!" bisiknya. Ia bangkit dan berlari ke arah bebatuan. Di sana, elang itu tergeletak lemah, darah mengalir semakin banyak. Napasnya tersengal, matanya masih terbuka, menatap Emma dengan pandangan yang tak bisa ia jelaskan. Emma berlutut di sampingnya, tangannya gemetar menyentuh bulu hangat itu. "Bertahanlah," ucapnya lirih sambil menangis. "Aku akan menolongmu. Aku janji." Saat jemarinya menyentuh sayap elang, Emma merasakan sensasi aneh, hangat, bergetar, seolah ada aliran kuat yang berpindah ke dalam tubuhnya. Sekilas, dunia di sekelilingnya terasa kabur. Angin berhembus kencang. Daun-daun berdesir lebih keras dari biasanya. Elang itu mengeluarkan suara pelan, hampir seperti desahan. Untuk sesaat, Emma merasa seolah mendengar kata dalam benaknya. "Terima kasih." Emma terperanjat. Ia menarik tangannya, napasnya tercekat. "Apa itu?" gumamnya ketakutan. Namun elang itu masih hidup. Dan di saat itu pula, Emma belum menyadari bahwa sentuhan pertamanya dengan makhluk penjaga langit telah mengikatkan nasib mereka selamanya. Kejaran maut memang telah berakhir. Namun perjalanan Emma yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hutan mulai gelap ketika Emma akhirnya berani mengangkat tubuh elang itu. Sayapnya besar, berat, dan masih hangat oleh darah yang mengalir perlahan. Setiap tetes darah yang menetes ke tanah membuat jantung Emma berdenyut nyeri, seolah ia ikut terluka. "Aku bawa kau ke tempat aman,"
bisik Emma sambil menggigit bibir menahan tangis. Dengan sisa tenaga, Emma menyeret elang itu ke arah gubuk kecil peninggalan ayahnya, sebuah pondok reot yang tersembunyi di balik rimbunan bambu, jarang diketahui orang. Malam mulai turun, kabut tipis merayap di antara batang pohon, dan suara hutan berubah menjadi lebih sunyi, lebih dalam, seakan mengamati apa yang sedang terjadi. Setiap langkah terasa berat. Bahunya nyeri, kakinya gemetar, namun Emma tak berhenti. Ia terus berjalan, menahan sakit dan takut, karena ia tahu, jika berhenti, elang itu mungkin tak akan bernapas lagi. Sesampainya di gubuk, Emma mengunci pintu bambu dan menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya temara menyinari ruangan sempit yang dipenuhi bau kayu tua dan tanah basah. Ia membaringkan elang itu di atas tikar pandan. Barulah saat itu ia benar-benar melihat lukanya. Peluru telah menembus bagian sayap kiri. Bulu putih keemasan ternodai merah gelap. Napas elang tersengal, matanya menatap langit-langit gubuk dengan tatapan kosong, namun sesekali bergerak mengikuti pergerakan Emma. Emma terduduk lemas. Tangannya berlumur darah. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya lirih, nyaris putus asa. Ia teringat tanaman obat yang sering ia gunakan untuk ibunya, daun jarak, akar alang-alang, dan getah tertentu yang bisa menghentikan pendarahan. Dengan cepat, Emma berlari keluar gubuk, mengumpulkan dedaunan itu di bawah cahaya bulan yang pucat. Malam terasa sunyi tidak wajar. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Seolah hutan menahan napas. Kembali ke dalam gubuk, Emma membersihkan luka elang dengan air hangat. Setiap kali ia menyentuh luka itu, elang mengerang pelan. Hati Emma seperti diremas. Sabar, sebentar lagi, katanya lembut, seperti menenangkan anak kecil. Saat ia menempelkan ramuan ke luka, tiba-tiba tangannya terasa panas. Bukan panas biasa, melainkan hangat yang menjalar hingga ke dadanya. Lampu minyak berkedip. Bayangan di dinding bergerak aneh. Emma terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir dari tubuh elang ke tubuhnya, getaran halus, namun kuat, seperti denyut jantung yang bukan miliknya. Mendadak, kepalanya terasa ringan. Pandangan Emma mengabur. Dalam sekejap, ia melihat bayangan aneh, langit luas, awan putih, desa dari ketinggian, hutan yang terbentang sejauh mata memandang. Ia merasa melayang. Emma tersentak dan jatuh terduduk. Astagfirullah, napasnya memburu. Apa itu tadi? Elang itu menoleh. Mata tajamnya menatap Emma lurus, tanpa rasa takut. Dan di saat itulah, Emma mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Jangan takut. Suara itu tidak datang dari luar. Ia bergema langsung di dalam kepalanya, dalam, tenang, dan penuh wibawa. Emma memegangi kepalanya sendiri. Si siapa? Suaranya bergetar. Aku tidak bermaksud menakutimu. Elang itu menggerakkan kepalanya pelan. Paruhnya terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Suara itu tetap terdengar jelas di benak Emma. Aku bermimpi, bisik Emma, air matanya mengalir. Kau menolongku tanpa pamrih. Itu jarang. Emma menatap elang itu dengan mata membesar. Ketakutan, keheranan, dan rasa haru bercampur menjadi satu. Kau bisa berbicara, tanyanya lirih. Bukan dengan suara. Dengan ikatan. Hening menyelimuti gubuk. Angin berdesir di luar, membuat dinding bambu berderit pelan. Emma memeluk lututnya. Aku hanya gadis desa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya
tidak tega melihatmu mati." Elang itu memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Kebaikan yang lahir dari ketulusan lebih kuat dari senjata apapun. Kalimat itu menggema lama di hati Emma. Malam itu, Emma hampir tidak tidur. Ia duduk di samping elang, sesekali mengganti balutan luka, sesekali terisak diam-diam. Setiap kali elang mengerang, dadanya ikut sesak. Setiap kali ia menyentuh bulu elang, rasa hangat itu kembali terasa. Menjelang dini hari, elang itu tertidur. Napasnya lebih teratur. Emma menatap wajah makhluk itu lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa agungnya ciptaan ini, bukan hanya karena ukurannya, tapi karena aura yang memancar darinya. "Kalau kau selamat," bisik Emma sambil menahan air mata, "aku berjanji akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Di luar gubuk, bulan bersinar terang. Seekor burung hantu bertengger di dahan, memandang ke arah gubuk seolah menjadi saksi sumpah itu. Emma akhirnya terlelap menjelang subuh. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Namun kali ini lebih jelas. Ia terbang bersama elang, menembus awan, menyaksikan sungai mengering, pohon tumbang, dan manusia saling melukai alam. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri berdiri di antara hutan dan desa, sendirian. Saat ia terbangun, fajar menyingsing. Elang itu membuka mata dan menatap Emma. "Kita telah terikat," suara itu kembali terdengar. "Dan ikatan ini akan mengubah hidupmu." Emma menelan ludah. Ia belum tahu bagaimana, belum tahu sejauh apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan keajaiban besar itu baru saja mulai berdenyut. Cahaya fajar menyelinap perlahan melalui celah-celah bambu gubuk kecil itu. Udara pagi masih dingin, bercampur bau tanah basah dan daun-daun hutan yang lembab. Emma terbangun dengan tubuh terasa ringan namun aneh, seperti ada denyut halus yang masih tertinggal di dadanya. Ia mengusap wajahnya perlahan, memastikan dirinya benar-benar terjaga. Lampu minyak telah padam, dan sinar matahari pagi menyinari tikar pandan tempat elang itu berbaring. Elang itu masih ada. Dada Emma menghangat oleh rasa lega. Ia mendekat, berlutut di sampingnya. Sayap elang yang kemarin terkulai kini tampak lebih rapi, balutan kain masih menempel, dan yang paling mengejutkan, darah yang kemarin mengalir deras kini hampir berhenti. "Napasmu lebih teratur," bisik Emma, matanya berkaca-kaca. Saat ia menyentuh sayap elang itu, rasa hangat kembali menjalar. Namun kali ini tidak mengejutkan. Rasanya justru menenangkan, seolah tubuhnya sudah mulai mengenal aliran itu. Di benaknya, suara lembut kembali terdengar. "Kau tidak perlu takut." Emma tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan kegugupan. "Aku masih belum terbiasa," gumamnya. "Tapi, aku senang kau hidup." Elang itu menatapnya lama, seolah menilai ketulusan di balik kata-kata sederhana itu. Pagi itu, Emma bergegas pulang ke rumah membawa sebagian daun obat yang tersisa. Ia harus melihat ibunya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Setiap langkahnya seperti dipandu. Ia tahu persis di mana pijakannya, di mana tanah licin, dan kemana arah angin berhembus. Seolah hutan berbicara padanya dengan cara yang tidak bersuara. Setibanya di rumah, Emma mendapati ibunya duduk bersandar di dinding bambu. Wajah pucat itu tampak lebih segar dibandingkan kemarin. "Mak." Emma berlari mendekat. "Ibu bangun." Ibunya tersenyum lemah. Entah kenapa,
Dadaku terasa lebih ringan pagi ini. Jantung Emma berdegup kencang. Ia segera menyiapkan ramuan dari daun yang dibawanya, ramuan yang entah bagaimana ia tahu takarannya tanpa pernah belajar secara pasti. Tangannya bergerak yakin, seolah dipandu ingatan lama yang baru terbangun. Ibunya meminum ramuan itu perlahan. Beberapa saat berlalu. Batuk yang biasanya datang setiap beberapa menit tak muncul. Napas ibunya terdengar lebih panjang dan dalam. Air mata Emma jatuh. "Mak, kau lebih baik." Suaranya bergetar. Ibunya mengusap pipi Emma. "Kau terlihat berbeda, Nak. Lebih tenang." Emma tak menjawab. Ia takut mengucapkan apapun akan merusak keajaiban kecil itu. Siang hari, Emma pergi ke pasar menjual kayu dan jamur. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tatapan orang-orang yang berbeda dari biasanya. Beberapa warga desa mendekat, bertanya dengan heran, "Emma, ibumu membaik ya? Apa kau menemukan obat baru?" Emma hanya tersenyum dan mengangguk singkat. Namun tidak semua tatapan penuh kehangatan. Dari sudut pasar, seorang pria tua bermata tajam mengamati Emma tanpa berkedip. Tatapan itu membuat bulu kuduk Emma meremang. Tanpa sadar, di benaknya muncul bayangan, pria itu berdiri bersama pemburu liar, tersenyum licik. Emma tersentak. "Apa itu tadi?" bisiknya. Ia buru-buru pulang, jantungnya berdebar. Sore hari, Emma kembali ke gubuk di hutan membawa air dan makanan untuk elang. Di sana, ia mendapati elang itu sudah berdiri, meski sayapnya belum sepenuhnya kuat. "Kau berdiri," Emma terperanjat. "Jangan memaksakan diri." Elang itu mengepakkan sayapnya sedikit, lalu berhenti. Tatapannya tenang, penuh pengertian. "Waktu kita tidak panjang." Emma mengernyit. "Maksudmu?" "Pemburu akan kembali. Dan mereka tidak sendiri." Jantung Emma terasa ditimpa batu. "Mereka tahu?" "Belum. Tapi jejakmu tercium." Emma terduduk. Ketakutan lama kembali menyergap, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak sendirian. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya lirih. Elang itu mendekat perlahan. Ujung sayapnya menyentuh bahu Emma. Seketika, penglihatan Emma kembali berubah. Ia melihat desa dari atas, melihat sungai yang hampir kering, pohon yang ditebang, dan garis gelap mendekat dari arah luar hutan. "Bahaya!" Emma terengah, air mata mengalir. "Aku melihatnya, aku melihat semuanya." "Kau mulai terhubung?" Suara elang itu terdengar penuh makna. "Ini baru permulaan." Malam tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Emma duduk di depan gubuk, memandang api kecil di tungku. Di dalam dirinya, keajaiban tumbuh, indah sekaligus menakutkan. Ia teringat ayahnya. Kata-katanya dulu kini terasa seperti pesan yang ditinggalkan khusus untuk hari ini. "Suatu hari, kau akan tahu kenapa kau selalu merasa berbeda." Emma menatap langit malam. Di kejauhan, suara elang lain terdengar melintas. Ia menggenggam bulu putih keemasan yang terlepas dari sayap elang itu. "Kalau ini adalah jalan yang harus kutempuh," bisiknya dengan suara bergetar namun mantap, "aku tidak akan lari." Di balik pepohonan, angin berdesir pelan, seolah alam mengiyakan tekadnya. Dan sejak hari itu, Emma bukan lagi sekadar gadis desa. Keajaiban telah terbangun. Dan bersama itu, tanggung jawab besar mulai menunggu. Malam turun dengan cara yang berbeda dari biasanya.
Langit tidak sepenuhnya gelap, seolah bulan enggan bersembunyi. Cahaya pucatnya menyaring di antara dedaunan, memantul pada tanah lembab di sekitar gubuk kecil Emma. Angin berembus pelan, namun membawa hawa yang berat, seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terungkap. Emma duduk bersila di depan elang itu. Api kecil di tungku menyala redup, bayangannya menari di dinding bambu. Elang itu berdiri tegak, lebih gagah dibandingkan siang tadi. Sayapnya masih terluka, namun sorot matanya kini jauh lebih tajam, penuh kewibawaan. Emma memegang bulu putih keemasan di tangannya. Bulu itu terasa hangat, berdenyut pelan seolah hidup. "Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya," ucap Emma pelan, nyaris berbisik. "Dan kenapa semua ini terjadi padaku?" Elang itu memandang keluar gubuk, ke arah hutan yang gelap dan sunyi. "Karena kau mendengar panggilan," suara itu bergema di benak Emma. Dan tidak berpaling. Jantung Emma berdebar. "Panggilan apa?" Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan. Seketika, udara di dalam gubuk terasa berubah. Api tungku membesar sesaat, lalu kembali tenang. Bau hutan, getah, tanah, dan daun basah memenuhi ruangan. "Aku bukan sekadar elang," suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Aku adalah penjaga." Kata itu menggema lama di dada Emma. "Penjaga?" Emma mengulang lirih. "Penjaga hutan ini. Penjaga keseimbangan antara langit, tanah, dan manusia." Emma menelan ludah. Bayangan-bayangan yang pernah ia lihat, hutan terbakar, sungai mengering, manusia bersenjata, muncul kembali di benaknya. "Jadi, semua yang kulihat itu?" "Peringatan," jawab elang itu. "Dan cermin." Elang itu melangkah mendekat. Ujung paruhnya hampir menyentuh dada Emma. Tanpa sadar, Emma memejamkan mata. Dalam sekejap, penglihatannya berubah. Ia berdiri di puncak gunung, angin kencang menerpa rambutnya. Di bawahnya terbentang hutan luas yang dulu hijau, kini penuh luka. Pohon-pohon tumbang, tanah menghitam, sungai mengering. Di antara kerusakan itu, manusia berdiri, menebang, membakar, menembak. Di langit, elang-elang terbang melingkar, satu persatu jatuh. Emma menjerit tanpa suara. Lalu semuanya lenyap. Ia kembali duduk di gubuk, tubuhnya gemetar hebat. "Itu masa depan?" tanyanya dengan suara serak. "Itu satu kemungkinan," jawab elang itu. "Jika keseimbangan terus dirusak." Air mata Emma jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tidak kuat. Aku hanya gadis desa. Kenapa kau memilihku?" Elang itu terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Karena kekuatan tidak selalu lahir dari mereka yang merasa kuat." Emma teringat hidupnya, kemiskinan, kehilangan ayah, ibunya yang sakit, ejekan warga desa. Semua yang ia anggap sebagai kelemahan kini terasa seperti jalan yang menempanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Emma lirih. "Bukan keinginan. Tanggung jawab." Elang itu membuka sayapnya lebar-lebar. Bulu-bulunya berkilau keemasan, memantulkan cahaya bulan. Dari dadanya, cahaya lembut memancar, menyelimuti Emma. "Ikatan kita telah terbentuk saat kau menyentuhku dengan niat menyelamatkan, bukan memiliki." Cahaya itu meresap ke tubuh Emma. Dadanya terasa hangat, lalu berat. Ia terengah, memegangi tanah. "Kau akan diberi anugerah," lanjut suara itu. "Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga." Dalam sekejap,
Emma merasakan perubahan. Pendengarannya menjadi lebih tajam. Ia bisa mendengar daun jatuh jauh di dalam hutan. Penciumannya menangkap bau asing, bau besi, keringat, dan asap dari kejauhan. Aku bisa merasakannya, bisik Emma. Kau akan melihat kebenaran di hati manusia, kata elang itu. Dan merasakan luka alam sebagai lukamu sendiri. Emma mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Itu menyakitkan. Menjaga memang menyakitkan. Hening menyelimuti mereka. Api tungku berderak pelan. Kalau aku menolak, tanya Emma akhirnya. Elang itu menatapnya lama. Kau boleh menolak. Alam akan mencari jalan lain. Tapi harga yang dibayar akan jauh lebih besar. Emma memejamkan mata. Ia teringat ibunya yang terbaring sakit, desanya yang rapuh, dan hutan yang selalu memberinya perlindungan. Aku tidak ingin hutan ini mati, ucapnya mantap meski suaranya bergetar. Dan aku tidak ingin manusia saling menghancurkan. Elang itu menundukkan kepala. Maka dengarkan sumpah ini. Angin berhembus kencang. Api tungku padam seketika. Cahaya bulan masuk lebih terang, menyinari wajah Emma. Selama kau menjaga dengan hati yang bersih, suara itu menggema, kekuatan akan bersamamu. Namun bila kau menggunakan anugerah ini untuk dendam atau keserakahan, kau akan menanggung akibatnya. Emma mengangguk, air mata menetes di pipinya. Aku bersumpah. Saat kata itu terucap, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Tidak menyakitkan, justru hangat dan menenangkan, seperti pelukan yang lama hilang. Elang itu mengibaskan sayapnya perlahan. Luka di sayapnya tampak mulai menutup, seolah cahaya itu juga menyembuhkannya. Fajar akan menjadi perpisahan sementara, katanya. Aku harus kembali ke langit. Emma terkejut. Pergi. Penjaga tidak tinggal lama di satu tempat. Hati Emma terasa kosong. Aku takut. Elang itu menatapnya dengan lembut. Kau tidak sendiri. Ikatan ini tidak akan terputus. Menjelang subuh, elang itu melangkah keluar gubuk. Emma mengikutinya hingga tepi hutan. Cahaya matahari pertama muncul di ufuk timur. Dengan satu kepakan kuat, elang itu terbang ke langit, melingkar sekali di atas Emma sebelum menghilang di balik awan. Emma berdiri lama, menatap langit. Ia masih gadis desa yang sama. Masih miskin. Masih rapuh. Namun kini, di dalam dadanya, ia membawa rahasia besar. Rahasia elang penjaga. Dan anugerah yang akan mengubah segalanya. Sementara itu, jauh di luar hutan, sepasang mata mengamati desa Emma dengan niat gelap. Bahaya sedang bergerak. Dan Emma, cepat atau lambat, harus menghadapinya. Sejak fajar itu, hidup Emma berubah tanpa ada tanda yang jelas di permukaannya. Ia masih bangun sebelum matahari terbit, masih menyusuri jalan tanah menuju hutan, masih memikul keranjang rotan yang sama. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus terjaga, sebuah kesadaran yang tak pernah benar-benar tidur. Angin kini terasa berbicara padanya. Burung-burung memberi tanda dengan cara yang aneh. Bahkan tanah di bawah kakinya seolah memberi peringatan ketika bahaya mendekat. Pagi itu, saat Emma berjalan menuju mata air, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Bukan sakit, melainkan tekanan yang membuat langkahnya terhenti. Ia memejamkan mata. Bayangan muncul. Beberapa pria berjalan menyusuri tepi hutan, membawa senjata, jaring, dan jerat besi. Bau besi dan keringat tercium jelas di hidungnya, meski mereka masih jauh.
Pemburu, bisik Emma, tangannya mengepal. Ia berlari pulang, jantungnya berpacu. Sesampainya di rumah, ibunya sedang duduk menjemur daun obat. Wajahnya jauh lebih segar dibandingkan beberapa hari lalu. "Mak, jangan ke hutan hari ini," ucap Emma tergesa. "Ada orang-orang asing." Ibunya mengernyit. "Kau tahu dari mana?" Emma terdiam. Ia tak bisa menjelaskan tanpa terdengar gila. Aku merasa tidak enak." Ibunya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baiklah, kita di rumah saja." Namun perasaan tak enak itu justru semakin kuat. Siang hari, desa mulai ramai. Beberapa warga berkumpul di balai bambu, wajah-wajah tegang, suara berbisik saling bersahutan. Kabar beredar cepat, pemburu liar terlihat di perbatasan hutan. "Ini gara-gara Emma," bisik seseorang, cukup keras untuk terdengar. "Sejak dia sering masuk hutan, masalah datang." Emma berdiri di pinggir kerumunan, dada terasa perih. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil, tetangga, orang-orang yang dulu tersenyum padanya. Kini tatapan mereka penuh curiga. Di antara kerumunan, Emma melihat pria tua bermata tajam yang dulu mengawasinya di pasar. Kali ini, bayangan hitam kembali muncul di benaknya. Pria itu berbicara dengan pemburu, menunjuk ke arah gubuk di hutan. Emma menggigil. "Pak Lurah," suara Emma bergetar namun tegas. "Pemburu itu berbahaya. Mereka akan merusak hutan dan desa kita." Pak Lurah menghela napas. "Kami tahu, Emma. Tapi mereka membawa uang. Mereka bilang hanya lewat." Gelombang kemarahan bercampur kecewa menghantam Emma. Di dadanya, rasa panas mulai menjalar, rasa yang sama seperti saat Elang memberinya peringatan. "Tolong dengarkan aku," kata Emma, suaranya meninggi. "Mereka tidak akan berhenti." Beberapa warga menggeleng. "Kau hanya gadis," seru seseorang. "Jangan sok tahu." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Emma melangkah mundur, menahan air mata. Ia merasa sendirian, lebih sendirian dari sebelumnya. Sore itu, Emma menyusuri hutan sendirian. Ia mengikuti rasa sakit yang berdenyut di dadanya, rasa yang selalu muncul saat alam terancam. Ia menemukan jejak-jejak baru, pohon yang tergores, jerat besi tersembunyi, darah kecil di tanah. Setiap jerat yang ia lepaskan membuat dadanya sedikit lebih ringan. Namun jumlahnya terlalu banyak. "Terlalu banyak," gumamnya. Malam tiba. Angin bertiup kencang. Dari balik pepohonan, Emma melihat cahaya api unggun. Para pemburu telah berkemah. Di balik dadanya, ketakutan bercampur tekad. Tiba-tiba, suara elang terdengar melintas di langit. Sekilas, bayangan sayap besar melingkar di atas hutan. "Jangan bertindak sendiri," suara itu bergema di benaknya. "Apa yang harus kulakukan?" bisik Emma. Belajar menahan diri adalah ujian pertama. Emma mengatupkan rahang. Ia tahu kekuatan yang dimilikinya bisa meledak jika ia membiarkan amarah memimpin. Namun ujian itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Teriakan terdengar dari arah desa. Emma berlari. Di tepi desa, ia melihat beberapa pemburu menghadang seorang pemuda desa yang sedang menggiring kambing. Senjata terangkat, suara kasar memenuhi udara. "Pergi!" teriak Emma tanpa berpikir. Semua mata tertuju padanya. Pria tua bermata tajam melangkah maju, tersenyum miring. "Nah, ini dia gadis hutan itu." Detik itu, dunia terasa melambat.
Emma merasakan getaran kuat di tanah. Angin berputar, daun-daun berterbangan. Para pemburu terhuyung, terkejut. Emma tersadar, ia hampir kehilangan kendali. Ia menutup mata, mengingat sumpahnya. "Aku tidak akan menyakiti," bisiknya berulang-ulang. Angin mereda. Tanah kembali tenang. Para pemburu mundur, saling pandang dengan wajah pucat. "Gadis ini aneh," gumam salah satu dari mereka. Pak Lurah akhirnya melangkah maju. "Cukup. Kalian pergi dari desa kami." Untuk pertama kalinya, warga berdiri di belakang Emma. Para pemburu pergi dengan wajah penuh amarah dan janji balas dendam. Malam itu, Emma duduk di beranda rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Tubuhnya lelah, hatinya lebih lelah lagi. Ia menyadari satu hal pahit, kekuatan bukan hanya tentang melindungi, tapi tentang menanggung kebencian, kesalahpahaman, dan kesendirian. Di kejauhan, suara elang kembali terdengar. Ini baru permulaan, suara itu berbisik. Emma menggenggam tangannya sendiri, menatap gelap hutan. Ia tahu, ujian yang lebih besar sedang menunggunya. Dan kali ini, tidak semua orang akan berpihak padanya. Malam itu tidak datang dengan tenang. Angin berhembus kasar, membawa bau asap dan besi yang membuat dada Emma terasa sesak. Ia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi punggung. Jantungnya berdegup cepat, seolah dipukul dari dalam. "Bahaya!" Kata itu muncul begitu saja di benaknya. Emma bangkit dan membuka pintu rumah. Langit gelap tanpa bintang. Hutan di kejauhan tampak seperti bayangan raksasa yang bergerak pelan. Dadanya kembali terasa nyeri, rasa yang lebih kuat dari sebelumnya, menusuk hingga membuatnya terhuyung. "Mak," Emma berlari ke dalam. Ibunya terbangun, wajahnya cemas. "Ada apa, Nak?" "Kita harus pergi sekarang," ucap Emma tergesa. Namun belum sempat mereka melangkah, suara teriakan memecah malam. "Api! Api!" Emma berlari keluar. Dari arah hutan, cahaya merah menyala. Asap tebal membubung ke langit. Jantung Emma seperti diremas, itu arah gubuk kecil di dalam hutan. Mereka menemukannya, bisiknya dengan suara gemetar. Emma berlari sekuat tenaga menuju hutan. Kakinya tersandung akar, dadanya perih oleh asap yang mulai menyebar. Saat ia tiba, api telah melalap gubuk itu. Dinding bambu runtuh, atap roboh dengan suara retakan menyakitkan. Tidak, Emma jatuh berlutut. Di balik cahaya api, bayangan manusia berdiri. Para pemburu. Dan di antara mereka, pria tua bermata tajam itu. "Kau terlalu ikut campur, gadis," katanya dingin. "Hutan ini menyimpan uang. Dan kau menghalangi." "Kenapa?" Suara Emma bergetar, bukan karena takut, tapi karena hancur. "Hutan ini juga rumahmu." Pria itu tertawa kecil. "Rumah tak memberi makan. Uang iya." Api semakin besar. Panasnya membuat udara bergetar. Di dalam dada Emma, sesuatu bergolak, amarah, duka, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Tanah bergetar pelan. Daun-daun berdesir liar. Angin mulai berputar. Para pemburu saling pandang dengan wajah tegang. "Apa yang kau lakukan?" bentak salah satu. Emma berdiri perlahan. Matanya berkaca-kaca, namun sorotnya berubah, lebih tajam, lebih dalam. "Aku tidak melakukan apa-apa," ucapnya lirih. "Alam yang berbicara."
Angin menerjang. Api berbelok arah, menyambar tanah kosong dan berhenti sebelum merambah lebih jauh. Pohon-pohon di sekitar berderit keras, akar muncul ke permukaan, membuat para pemburu terjatuh. Namun sebelum semuanya berakhir, jeritan lain terdengar. "Emma!" Suara itu membuat darah Emma membeku. Ia menoleh ke arah desa. Asap juga membubung dari sana. "Ibu," bisiknya, wajahnya pucat. Emma berlari kembali ke desa dengan seluruh tenaga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Di benaknya, suara elang terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. "Tenang. Jangan biarkan amarah memimpin." Namun ketika Emma tiba di rumahnya, lututnya langsung lemas. Rumah itu setengah terbakar. Warga desa berusaha memadamkan api dengan ember-ember air. Di tanah, ibunya terbaring, tak sadarkan diri, wajahnya pucat oleh asap. "Ma!" Emma berteriak histeris. Ia berlutut, memeluk ibunya erat. Napas ibunya lemah, nyaris tak terdengar. Di dada Emma, rasa sakit meledak, lebih hebat dari apapun yang pernah ia rasakan. "Aku tidak sanggup," isaknya. "Aku tidak sanggup kehilangan lagi." Di saat itulah, ikatan itu bereaksi. Angin berhenti mendadak. Malam menjadi sunyi tak wajar. Bahkan api tampak ragu untuk terus menyala. Langit menggelap. Awan berputar pelan, membentuk lingkaran besar di atas desa. Warga desa terdiam, ketakutan. "Elang?" seseorang berbisik. Suara kepakan sayap memenuhi udara. Bukan satu, puluhan. Bayangan elang muncul dari kegelapan, melingkari langit desa. Angin kembali berhembus, namun kali ini terarah. Api padam satu persatu. Para pemburu yang tersisa di tepi desa tersungkur, senjata mereka terlepas. Tidak ada yang terluka parah, namun ketakutan di wajah mereka tak bisa disembunyikan. Emma terengah, memeluk ibunya. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku mohon," bisiknya pada langit. "Hentikan. Jangan ada lagi yang terluka." Angin mereda. Elang-elang menghilang ke balik awan. Ibunya terbatuk pelan. "Mak?" Emma mendongak cepat. Ibunya membuka mata, lemah namun hidup. Tangis Emma pecah. Ia memeluk ibunya erat-erat. Namun kebahagiaan itu bercampur pahit. Di sekelilingnya, warga desa menatap Emma dengan wajah campur aduk, takut, kagum, dan curiga. "Dia penyebab semua ini," bisik seseorang. "Kalau bukan karena dia, pemburu tak akan datang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari api. Emma berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menyadari kebenaran pahit, melindungi berarti siap disalahkan. Pria tua bermata tajam itu ditangkap warga, namun sebelum dibawa pergi, ia menatap Emma dengan senyum tipis. "Ini belum selesai," katanya pelan. Malam itu, desa selamat. Namun Emma duduk sendirian di runtuhan rumahnya, memandang bara api yang tersisa. Di dalam dadanya, kekuatan itu masih berdenyut, kuat, liar, dan menuntut arah. Ia tahu satu hal kini dengan pasti. Untuk melindungi semua yang ia cintai, Emma harus siap kehilangan segalanya. Bahkan dirinya sendiri. Dan ujian terbesarnya baru saja dimulai. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari terbit pucat, seolah enggan menyinari desa yang masih berbau asap dan duka. Emma duduk di antara puing-puing rumahnya, memeluk lutut,
menatap tanah yang menghitam. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, api kembali menari di ingatannya, disusul wajah ibunya yang terbaring tak berdaya. Ibunya kini terlelap di rumah tetangga. Selamat, namun rapuh. Emma menghela napas panjang. Di dadanya, ikatan itu masih berdenyut, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hangat lagi, melainkan berat, seolah menuntut keputusan. Warga desa mulai berkumpul di balai. Beberapa menatap Emma dengan ragu, sebagian dengan takut, sebagian kecil dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Namun bisik-bisik tetap terdengar. Kalau dia tidak ada, pemburu tak akan marah. Dia membawa sial. Atau, dia melindungi kita. Setiap kata terasa jelas di telinga Emma, terlalu jelas. Anugerah itu kini membuatnya mendengar bukan hanya suara, tapi niat di baliknya. Emma berdiri. Kakinya masih gemetar, namun langkahnya mantap. Ia berjalan menuju hutan, meninggalkan desa yang masih diliputi kebingungan. Tidak ada yang menghentikannya. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang dalam. Di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon tua, Emma berhenti. Angin berputar pelan, dedaunan berdesir seolah berbisik menyebut namanya. Jika aku harus memilih, ucap Emma lirih, menatap langit, maka tunjukkan jalannya. Tanah bergetar halus. Dari balik awan, sosok itu muncul, elang penjaga. Sayapnya kini sepenuhnya pulih, membentang megah, bulu putih keemasannya berkilau di terpa cahaya. Ia melingkar sekali, lalu mendarat di hadapan Emma dengan wibawa yang membuat napas Emma tertahan. Waktumu telah tiba, suara itu bergema di benaknya. Aku takut, jawab Emma jujur. Aku tidak ingin menjadi sumber penderitaan. Penjaga tidak memilih untuk disukai, kata elang penjaga. Ia memilih untuk bertanggung jawab. Emma menunduk. Air mata menetes ke tanah. Apa yang harus kulakukan? Elang itu melangkah mendekat. Ujung sayapnya menyentuh dada Emma. Seketika, dunia berubah. Emma melihat akar-akar pohon yang terluka, sungai yang menjerit kehausan, hewan-hewan yang bersembunyi ketakutan. Ia juga melihat manusia, warga desa, anak-anak yang kelak akan hidup dari tanah ini, atau mati bersamanya. Aku mengerti, bisik Emma tersengal. Aku harus menjadi jembatan. Angin bertiup kencang. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Emma. Rambutnya tergerai, pakaiannya berkibar, dan di matanya terpancar ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengarkan sumpah terakhir ini, ujar elang penjaga. Kekuatan ini akan menjadikanmu penjaga manusia. Namun semakin kau melindungi, semakin besar harga yang harus kau bayar. Emma mengangkat kepala. Apa harganya? Kesendirian. Dan pada akhirnya, pilihan terbesar. Emma menarik napas dalam-dalam. Ia teringat ibunya. Desa. Ayahnya. Hutan. Aku menerima. Saat kata itu terucap, bumi bergetar lebih kuat. Cahaya mengalir dari elang penjaga ke tubuh Emma, bukan meledak, melainkan menyatu, tenang, dalam, tak tergoyahkan. Ketika cahaya meredup, Emma berdiri berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih kuat secara fisik, namun kehadirannya terasa penuh wibawa. Alam di sekitarnya menjadi tenang. Pergilah, kata elang penjaga. Waktunya kau berdiri di hadapan mereka. Emma kembali ke desa menjelang sore. Warga terdiam saat melihatnya. Tanpa disadari, mereka mundur memberi jalan.
"Dengarkan aku," ucap Emma dengan suara tenang namun menggema. "Aku tidak meminta kalian percaya. Aku hanya meminta kalian menjaga apa yang memberi kita hidup." Beberapa pemburu yang tersisa mencoba melawan, mengangkat senjata. Tanah di bawah kaki mereka retak tipis. Angin menjatuhkan senjata itu tanpa melukai siapapun. Emma tidak mengangkat tangan, tidak berteriak. Alam bergerak sendiri, seimbang, terukur. "Pergi," kata Emma, "dan jangan kembali." Para pemburu lari terbirit-birit, meninggalkan desa. Hening menyelimuti semuanya. Pak Lurah berlutut. Disusul beberapa warga lain. "Maafkan kami, Emma," ucapnya lirih. Emma memejamkan mata sejenak. "Bangkitlah. Kita jaga desa ini bersama." Malam itu, Emma berdiri di tepi hutan, menatap langit. Elang penjaga melintas sekali, lalu terbang menjauh. Di dadanya, kekuatan itu menetap, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai amanah. Namun jauh di dalam hatinya, Emma tahu, setiap penjaga memiliki akhir. Dan pengorbanan terbesar masih menantinya di depan. Malam turun tanpa bintang. Langit menggantung kelam di atas desa, seolah menahan napas. Emma berdiri sendirian di tepi hutan, menatap ke arah rumah-rumah yang kini tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Sejak hari ia berdiri sebagai penjaga, desa menjadi tenang, terlalu tenang. Tidak ada pemburu, tidak ada konflik terbuka, namun kegelisahan justru merayap diam-diam. Ia bisa merasakannya. Setiap getaran tanah, setiap desah angin, membawa bisikan yang tak terdengar oleh manusia biasa. Hutan sedang sakit, bukan oleh luka fisik, melainkan oleh ketidakseimbangan. "Ini belum selesai," gumam Emma. Sejak kebangkitannya, kekuatannya terus bertambah, namun bersamaan dengan itu, jarak antara dirinya dan manusia lain makin melebar. Ia mendengar bisik kebencian yang disembunyikan, ketakutan yang tak berani diucapkan. Beberapa orang memujanya diam-diam, beberapa ingin menjauhinya, dan segelintir ingin memanfaatkannya. Pintu rumahnya terbuka perlahan. "Ibu?" Emma berbalik. Ibunya berdiri di ambang pintu, tubuhnya masih lemah, namun matanya jernih seperti dulu. Ia menatap Emma lama, seolah melihat anaknya untuk pertama kalinya. "Kau berubah," kata ibunya pelan. Emma tersenyum kecil. "Maafkan Emma, Mak." Ibunya menggeleng. "Jangan minta maaf. Tapi jangan pula melupakan dirimu sendiri." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Malam itu, Emma bermimpi. Ia berdiri di atas puncak gunung. Di bawahnya, hutan terbakar. Sungai mengering. Elang penjaga melayang di udara, sayapnya hangus perlahan. "Pilihanmu semakin dekat," suara itu bergema. "Jika kau terus berada di antara dua dunia, keduanya akan runtuh." Emma terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa sesak. Ikatan itu, yang dulu menghangatkan, kini terasa seperti rantai. Keesokan paginya, tanda-tanda buruk bermunculan. Mata air di timur desa mengering. Tanaman layu meski hujan turun semalam. Hewan-hewan hutan berkumpul gelisah di pinggiran desa, seolah mencari perlindungan. Emma menutup mata. Gambaran itu datang tanpa diminta. Di utara, para pemburu liar yang dulu kabur kini bersatu dengan penebang ilegal dan pedagang gelap. Mereka tidak datang membawa senjata saja, tapi perjanjian kotor dan keserakahan yang lebih besar. "Mereka akan menghancurkan segalanya," bisik Emma.
Ia tahu satu hal pasti, selama kekuatan penjaga terikat padanya sebagai manusia, keseimbangan tidak akan pernah benar-benar pulih. Ia adalah jembatan, dan jembatan bukanlah tujuan. Ia berjalan ke tengah hutan, ke tempat pertama kali ia bersumpah. Angin berputar pelan, menandakan elang penjaga hadir. Kau telah memahami harganya, ujar suara itu lembut namun berat. Ada cara lain? Tanya Emma, meski ia sudah tahu jawabannya. Ada. Namun tidak ada jalan kembali. Air mata mengalir tanpa suara. Jika aku pergi, bagaimana dengan ibuku? Keheningan menjawabnya lebih dulu. Alam akan menjaganya. Namun ia akan kehilanganmu sebagai manusia. Emma teringat wajah ibunya pagi tadi. Senyumnya. Tangannya yang kasar namun hangat. Aku tidak ingin dikenang sebagai makhluk aneh, ucap Emma lirih. Aku ingin dikenang sebagai anaknya. Pengorbanan sejati tidak memilih bagaimana ia dikenang, jawab elang penjaga. Angin bertiup lebih kencang. Tanah bergetar. Jauh di utara, asap mulai membumbung. Hutan mulai ditebang. Waktu hampir habis. Emma berdiri tegak. Ia menyeka air matanya. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan dirimu. Makna kata itu menghantam lebih keras daripada apapun. Emma kembali ke desa menjelang senja. Warga berkumpul, panik melihat asap di kejauhan. Teriakan dan tangisan bercampur menjadi satu. Emma berdiri di tengah mereka. Aku akan pergi, katanya tenang. Suara gaduh mereda. Pergi kemana? Tanya seseorang. Ke tempat aku seharusnya berada. Ibunya menerobos kerumunan, memeluk Emma erat. Jangan, bisiknya. Emma menahan isak. Mak, Emma mencintaimu. Pelukan itu lama, sunyi, dan penuh perpisahan yang tak terucap. Malam itu, Emma melangkah menuju hutan untuk terakhir kalinya sebagai manusia. Langit bergemuruh. Angin melingkar. Cahaya turun dari atas, menyelimuti tubuhnya perlahan. Tubuh Emma terasa ringan. Suara manusia menjauh. Ingatan tentang tawa, tangis, dan rasa sakit mulai memudar, namun satu hal tetap utuh, cinta. Elang penjaga muncul, membentangkan sayapnya. Saat fajar tiba, ucapnya, kau tak lagi berjalan di bumi. Emma tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Jika ini harga keseimbangan, bisiknya, aku rela. Cahaya menelan tubuhnya sepenuhnya. Dan malam itu, seorang gadis desa menghilang. Digantikan oleh legenda yang akan hidup selamanya. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah dunia siap kehilangan Emma? Atau justru belum siap menerima apa yang akan ia tinggalkan? Fajar datang perlahan, seperti ragu untuk menyentuh dunia. Kabut tipis menyelimuti desa, menghapus jejak malam yang penuh cahaya dan gemuruh. Warga keluar dari rumah mereka satu persatu, mata sembab, hati kosong. Tidak ada tanda Emma. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Seolah gadis itu tak pernah ada, kecuali rasa kehilangannya menggantung di dada setiap orang. Ibunya berdiri di ambang pintu rumah, menatap hutan dengan mata yang tak lagi menuntut jawaban. Ia tahu. Hatinya tahu sejak pelukan terakhir itu. Namun mengetahui tidak membuat kehilangan menjadi lebih ringan. Ia menunduk, menggenggam kain selendang Emma yang tertinggal. Pergilah dengan tenang, nak, bisiknya. Mak akan kuat. Angin berembus pelan, menyapu halaman rumah,
membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, udara terasa seimbang. Di dalam hutan, sesuatu telah berubah. Pepohonan yang meranggas kembali menumbuhkan tunas hijau. Mata air yang mengering mulai menetes, lalu mengalir jernih. Burung-burung kembali bernyanyi, bukan riuh, melainkan selaras, seperti orkestra alam yang telah menemukan nadanya kembali. Di langit, sebuah bayangan besar melintas. Elang putih keemasan terbang tinggi, sayapnya membentang luas, menangkap cahaya pagi. Namun siapapun yang menatapnya dengan saksama akan melihat sesuatu yang berbeda di matanya, kelembutannya manusiawi, kesedihan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mencintai. Emma tidak lagi berjalan di bumi. Namun Emma tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari berlalu. Desa yang dulu rapuh mulai berubah. Pak Lurah, yang dulu ragu dan takut, kini berdiri paling depan menjaga batas hutan. Warga sepakat membuat aturan, tidak ada penebangan sembarangan, tidak ada perburuan liar. Mereka belajar menanam kembali, bukan sekadar mengambil. Setiap keputusan penting selalu diawali dengan satu kalimat yang sama. Bagaimana agar Emma tidak sia-sia? Nama itu menjadi pengingat, bukan legenda kosong. Anak-anak desa sering bermain di tepi hutan. Mereka diajari untuk menyapa pohon, untuk meletakkan air bagi burung, untuk mendengarkan alam. Dan setiap kali elang putih melintas, mereka berhenti, menengadah, dan tersenyum. Emma lewat, kata mereka polos. Ibunya sering duduk di bangku kayu di depan rumah. Tubuhnya perlahan membaik. Tidak ada mukjizat instan, tidak ada emas, tidak ada kekayaan, namun ada cukup. Selalu cukup. Setiap sore, seekor burung kecil sering bertengger di jendela, berkicau pendek, lalu pergi. Ibunya tak pernah mengusirnya. Terima kasih sudah pulang, ucapnya setiap kali. Jauh di luar desa, para pemburu liar yang dulu mengancam hutan satu persatu mundur. Beberapa mengaku melihat bayangan elang raksasa di atas mereka, sayapnya menutupi matahari, membuat senjata mereka jatuh tanpa sebab. Tak ada yang mati. Tak ada darah. Hanya rasa takut yang cukup untuk menghentikan keserakahan. Alam tidak membalas dengan kemarahan, melainkan peringatan. Suatu senja, langit berubah jingga keemasan. Ibunya berjalan tertatih ke tepi hutan, tempat Emma dulu sering berdiri. Ia membawa seikat bunga liar. "Mak tahu kau di sini," katanya pelan. Mak tidak marah. Angin berembus lembut. Daun-daun bergetar pelan. Air mata jatuh ke tanah. "Jika ini jalanmu, Mak akan menjaganya dari sini." Di atas sana, elang putih berputar satu kali, lalu melesat ke balik cahaya senja. Waktu terus berjalan. Generasi berganti. Cerita tentang Emma diceritakan ulang, kadang sebagai dongeng, kadang sebagai pelajaran, kadang sebagai doa. Tidak semua percaya sepenuhnya, namun semua menghormatinya. Karena setiap kali hutan terancam, angin akan berubah. Burung akan terdiam. Dan di langit, sayap putih akan membentang, mengingatkan manusia bahwa keseimbangan bukan hak, melainkan amanah. Emma menjadi bagian dari siklus itu. Bukan dewi. Bukan roh yang disembah. Melainkan penjaga. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika matahari terbit sempurna, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Bu, apa Emma bahagia?" Ibunya tersenyum, menatap langit. "Bahagia itu bukan soal tinggal di mana," jawabnya lembut. "Tapi tentang apa yang kau jaga." Di kejauhan, elang putih melintas,
dan angin membawa satu perasaan yang hangat, damai, dan utuh. Seolah seseorang berbisik, "Aku di sini."